Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Hidayat SPDI, mahasiswa PPG Daljab UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2021 batch 2, asal dari Kabupaten Cianjur, mengajar di Madrasah Sanawiyah Nurul Bayan Cikalong Kulon Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 71 dengan materi isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sudah pada makan? Sudah. Masih semangat belajar? Masih. Mantap. Kita kan anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di minggu sekarang di pembelajaran Al-Quran dan Hadis. di mana Al-Quran dan Hadis itu merupakan pedoman hidup seorang umat Islam. Ya, ada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya belum kehadiran anak sekalian seperti biasa untuk kehadiran, tapi dilihat dari jumlah saya kira ini hadir semua ya. Ya, hadir semua? Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang izin? Alhamdulillah. Nah, anak sekalian, sebelum kepada materi yang akan disampaikan di pertemuan kali ini, terlebih dahulu saya ingin menggali kembali pengetahuan kalian di pembelajaran minggu kemarin. Tentang apa? Kedudukan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, hadis juga sebagai pedoman hidup. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis itu apa? Ada yang tahu? Ada yang masih tahu apa itu hadis? Ayo. Hadis itu segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, jadi di dalam pembelajaran ini anak-anak sekalian, kalian ditujukan untuk memahami, mengkaji serta menggali tentang isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ya, nah, dalam pertemuan kali ini kalian harus dapat memahami tentang Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Itu yang harus kalian cermati pada pembelajaran kali ini. Paham? Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Hah? Ada yang ditanyakan? Tidak. Apa itu? Nah, Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Di sini sudah tertera ayat 1 sampai 10. Sebagai
pengantar dan pemahaman untuk selanjutnya, saya ingin tahu apakah kalian masih hafal, masih memahami, masih ingat dengan kaidah tajwidnya, kaidah makhrajul hurufnya, kaidah sifatnya tentang bacaan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ya, silakan ayat 1 sampai 10 dibaca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wal silakan, ada yang tahu artinya? Ya. Coba baca artinya dengan suara yang keras. Matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila meneranginya, dan siang apabila mengaturkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta mengelilinginya, dan bumi serta memeliharaannya, dan menyempurnakan ciptaannya. Maka Allah memperlihatkan kepada jiwa itu jalan kepastikan dan ketakwaan yang sesungguhnya beruntuklah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugikanlah orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams ayat 1-10. Beri tepuk tangan. Itu terjemah atau arti dari Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 yang telah kalian bacakan. 1 sampai 10. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, nah saya ingin tanya dulu kepada anak-anak sekalian, ya. Sebelum kita menggali dan menganalisis apa yang terdapat isi kandungan di dalam surat ini. Nah, sekarang kita hidup atau berjalan di atas apa? Di atas apa? Ya, manusia, hewan, tumbuhan itu berada di mana? Ya, di mana? Di bumi. Bukan? Sekarang kita sedang berada di bumi. Di atas bumi ada apa? Langit. Langit ada berapa? 7. Ada bumi, ada langit. Bumi dan langit adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pagi hari atau pada siang hari, ya, bumi cerah atau gelap? Nah, bumi cerah atau gelap? Kenapa bumi cerah pada siang hari? Karena ada sinar matahari atau ada matahari. Itu siang. Ya. Lawan dari siang apa? Malam. Pada malam hari gelap atau terang? Kenapa gelap pada malam hari? Karena sinar matahari, ya, tertutup oleh bulan yang memancarkan ke bumi. Berarti tadi apa? Ada bumi, langit, matahari, bulan.
malam, bulan, dan langit. Ya, itu 7 kata benda atau kata-kata atau intisari dari yang akan nanti kita bahas. Nah, ketika mendengar bumi, langit, siang, malam, matahari dan bulan, apa yang ada di benak pemikiran kalian? Ayo. Ada yang tahu? Kita memikirkan bumi, kemudian langit, siang, malam, matahari, bulan, termasuk pergantian siang dan malam. Itu apa yang kalian ketahui tentang peristiwa tersebut? Ya. Siapa yang menggerakkan? Ya. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan langit? Allah. Yang menciptakan matahari? Allah. Dengan sinarnya yang begitu terang? Allah. Yang menciptakan bulan dengan cahaya sinar yang begitu terang pada malam hari siapa? Allah. Yang menggantikan antara siang dan malam siapa? Allah. Berarti adanya bumi, adanya langit, matahari, bulan, siang dan malam itu adalah bukti adanya Allah, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham? Nah, jadi materi pada kesempatan kali ini tentang Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 itu intinya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditampakkan, dibuktikan kepada umat di muka bumi. Nah, itu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hamparan langit di atas bumi. Ya. Bangunan sekolah mah, ya, bangunan sekolah kan miniatur. Di bawahnya misalkan lantai, di atasnya kalau menurut bahasa Sunda mah langit. Itu kan, langit. Tapi sebuah bangunan buatan manusia, di bawahnya bumi, di atasnya ada atap, gitu kan, tidak bisa berdiri kokoh tanpa adanya sebuah apa ini? Tiang. Ya, gitu kan. Manusia menciptakan bangunan di atasnya atap itu dengan menggunakan tiang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan di atasnya langit tanpa menggunakan tiang. Itu adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Satu lagi yang harus kalian pahami, matahari terbit di sebelah mana? Terbit di mana? Terbit. Terbit sebelah timur. Matahari terbit di sebelah timur. Kemudian tenggelam di sebelah barat. Ya, itu kan. Terasa gak oleh kita bagaimana terjadinya perpindahan matahari dari sebelah timur tenggelam ke sebelah barat? Selama berapa jam? Selama berapa jam? Selama 12 jam. Itu kan diperkirakan muncul di sebelah timur pada pukul 6 pagi, kemudian tenggelam di sebelah barat pada pukul 6 malam. Itu perpindahan matahari dari timur ke barat selama 12 jam. Kita tidak pernah menyaksikan secara langsung bagaimana proses pemindahannya. Ya, kan? Jam 7 matahari di sebelah timur ketika kita berangkat sekolah. Pas waktu maghrib tiba-tiba matahari sudah ada di sebelah barat. Itulah yang harus kita syukuri, yang harus kita tafakuri betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Paham. Itu? Ramayana. Nah,
selanjutnya untuk lebih tadi sudah saya sampaikan gambarannya tentang Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, yaitu tema utamanya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya untuk lebih secara detail membahas tentang surat ini, saya akan bagi ke dalam 4 kelompok. Silakan setiap kelompok untuk mencari, mengkaji, menganalisis, serta menentukan apa yang kalian temukan dalam diskusi tersebut tentang isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 yang dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan saya kasih waktu kurang lebih 5 menit atau sampai 10 menit untuk mendiskusikan, menganalisis, mengkaji, dan memahami. Nanti akhirnya menghasilkan isi kandungan surat ini oleh kelompok masing-masing. Paham? Silakan dimulai dari sekarang. Silakan didiskusikan oleh kelompok masing-masing ya, dengan bahan tadi sudah ada terjemahnya, kemudian ada suratnya ayat 1 sampai 10. Silakan. Sudah selesai? Ya, silakan. Kalau sudah selesai, nanti dipersiapkan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk menyampaikan, menjelaskan, dan menerangkan hasil dari diskusi tiap-tiap kelompok. Ketika kelompok yang satu menyampaikan hasil diskusinya, dimohon kelompok yang lain untuk memahami dan mengkaji serta nanti bisa menanyakan dan mengomentari apa yang disampaikan oleh tiap-tiap kelompok. Paham? Paham. Kelompok berapa dulu? Silakan kelompok 1 untuk ke depan menyampaikan dari hasil diskusinya. Yang lain mohon perhatikan. Ayat 1 sampai 6. Hal ini
kelompok 3 silakan. Seperti biasa yang lain mohon untuk diperhatikan. Demikian juga rahasia pemilihan bumi sebagai tempat tinggal manusia di antara banyak planet di alam semesta. Mengapa Allah memilih bumi bukan yang lain? Gunakan akal sehat untuk mencerna dan mentadabburi semesta yang sangat luas. Tiga pasang makhluk Allah di atas seharusnya membuat manusia berpikir sejenak. Mengapa keenam makhluk tersebut diadakan Allah? Bahkan dalam surah ini untuk mengiringi sumpah yang ketujuh. Jiwa yang serta menyempurnaannya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang penciptaan jiwa manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia secara biologis telah terungkap prosesnya, tetapi tidak dengan jiwa ruh manusia. Ya, tepuk tangan. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, silakan. Darman, silakan Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Nah, saya apresiasi kepada anak sekalian yang kelompok dari kelompok 1 dan kelompok sampai kelompok 4 yang telah bisa menyampaikan memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Ya, tadi dijelaskan oleh tiap-tiap kelompok gitu kan, dari pemahaman ayat 1 sampai ayat 10. Ya, intinya surat ini menjelaskan secara terperinci tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat serta nikmat yang diberikan kepada manusia. Nikmat. Cahaya matahari nikmat ya? Nikmat. Tanpa ada sinar matahari kita tidak bisa melihat. Gitu kan? Bumi, langit, dan sebagainya. Ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuh fenomena alam yang terjadi. Penciptaan bumi, penciptaan langit, penciptaan matahari, penciptaan bulan, penciptaan siang, penciptaan malam, dan pergantian siang dan malam. Itu merupakan 7 fenomena alam yang terjadi sebagai bukti tanda kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicantumkan di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Selanjutnya
ayat 8 dan ayat 9 maksud saya, mohon maaf, dan ayat 10 ini untuk melengkapi bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sana tadi disampaikan ada orang yang suka membersihkan jiwa, gitu kan? Ada orang yang bersih jiwa, ada orang yang mengotori jiwa. Ini ada dua kategori di dalam surat ini. Ya. Ada orang yang suka membersihkan jiwanya. Bagaimana membersihkan jiwa? Itu dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, orang yang mengotori jiwa itu sebaliknya. Orang yang selalu berbuat maksiat, orang yang selalu berbuat dosa itu adalah masuk ke dalam kategori orang yang mengotori jiwa. Saya tanya, jiwa kalian ingin bersih atau kotor? Bersih. Baju yang kalian pakai ingin baju bersih atau baju kotor? Bersih. Jadi segala sesuatu itu kita inginnya kategori bersih. Pakaian yang bersih gitu kan. Yang badan yang bersih, jiwa pun harus bersih. Sekali lagi, orang yang suka membersihkan jiwa itu orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengotori jiwanya adalah orang yang selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kalian pilih, ingin bersih atau kotor? Bersih. Bersih jiwa, bersih badan, dan bersih hati. Ya. Bersih jiwa, bersih raga, kemudian bersih hati. Di sini adalah Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, ya, itu inti dari isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 yang dituangkan, yang kemudian dianalisis, dikaji, ditambahkan oleh kalian dalam proses diskusi yang telah kalian lakukan. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran terlebih dahulu, mari kita sama-sama baca kembali surat di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wal qamar wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma qamaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Nah, itu barangkali kesimpulan bagaimana kita mengkaji, menganalisis isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Selanjutnya, sebagai bahan tugas individu, silakan seperti halnya dalam lembaran tugas yang sudah saya bagikan ke tiap masing-masing siswa di dalam LKPD, silakan kerjakan. Di situ ada rangkaian cerita, kemudian dikaitkan dengan surat As-Samad 1 sampai 10 untuk kalian jelaskan apa kaitannya. Kan di dalam LKPD yang sudah saya bagikan, di sana ada cerita bagaimana seseorang pencuri yang bersumpah di pengadilan, seseorang yang mencuri kemudian tertangkap, kemudian disidangkan di pengadilan, kemudian si pencuri tersebut, tersangka tersebut bersumpah bahwa dia tidak mencuri. Nah, kaitannya apa dengan kalimat sumpah yang ada
di dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Jadi tugas kalian di dalam LKPD nanti silakan jelaskan bagaimana hubungan sumpah seseorang di dalam pengadilan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala sesuai Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Paham tugasnya? Nah, silakan dikerjakan di rumah. Nanti di pertemuan yang akan datang untuk dikumpulkan dan dijelaskan oleh masing-masing siswa. Anak-anakku sekalian, barangkali itu saja pertemuan di kali ini, di pembelajaran minggu kali ini tentang Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi, penjelasan, kemudian pengkajian yang saya sampaikan banyak salahnya, anak-anak banyak yang tersinggung dengan perkataan saya, itu mohon untuk dimaafkan. Itu saja, ditutup dengan doa tahiyatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.